Aku baru memutuskan pergi dari rumah itu. Tapi satu telepon di tengah malam menghentikan semuanya. Dan aku sama sekali tidak menyangka orang yang sedang berada di rumah sakit adalah seseorang yang akan membuat hidupku makin rumit. Untuk pertama kali selama pernikahan kami, aku berhenti diam. Aku berhenti mengalah. Dan aku memaksa suamiku melakukan hal yang paling ia hindari selama ini. Memilih aku atau ibunya. Oke, sahabat. Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin sarankan sama sahabat yang baru nonton, alangkah baiknya nonton episode sebelumnya, biar alur ceritanya nyambung. Oh ya, sahabat nonton dan mendengarkan kisah ini dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe dan like juga ya, biar Mimin tambah semangat buat cerita haru selanjutnya. Oke, nggak usah berlama-lama, lanjut aja ceritanya. Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, suasana ruangan langsung membeku. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara mesin monitor rumah sakit yang terdengar pelan. Aku menatap Raka lurus, tidak berkedip, tidak mundur. Selama ini, aku terlalu sering memberinya ruang untuk menghindar. Terlalu sering memberinya kesempatan menunda. Tapi malam ini selesai. Tidak ada lagi nanti. Tidak ada lagi pembicaraan yang digantung. Aku ingin jawaban sekarang. Raka terlihat seperti orang yang baru dilempar ke jurang. Wajahnya tegang, matanya berpindah antara aku dan Bu Mirna. Persis seperti yang selalu ia lakukan. Bimbang, takut, dan tidak tegas. Bu Mirna langsung bersuara. Jangan absurd. Aku tetap fokus pada Raka. Jawab. Suara Bu Mirna meninggi. Raka, kita pulang. Aku tertawa kecil. Lucu sekali. Bahkan di momen seperti ini pun, Bu Mirna masih mencoba mengambil alih keputusan anaknya. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan itu. Raka? Aku mengulang namanya lebih tegas. Aku sudah terlalu lama hidup dalam hubungan bertiga. Kalimat itu membuat wajah Bu Mirna berubah. Tapi aku lanjutkan. Dan aku gak mau anakku lahir dalam situasi seperti ini. Raka menelan ludah. Ia tahu, aku serius. Sangat serius. Beberapa detik berlalu terlalu lama. Dan semakin lama Raka diam, semakin jelas semuanya bagiku. Seharusnya pertanyaan ini mudah. Kalau seseorang benar-benar yakin, ia tidak butuh waktu selama ini. Akhirnya, Raka berkata pelan. Kenapa harus kayak gini? Aku tersenyum pahit. Tentu saja bukan memilih, tapi menghindari inti masalah. Karena kamu gak pernah memilih dari dulu. Aku menarik napas. Semua jadi kayak gini, justru karena kamu terus membiarkan semuanya. Raka terlihat frustrasi. Aku gak mau kehilangan siapa-siapa. Dan disitulah aku sadar, ia masih belum mengerti. Aku mengangguk perlahan. Nah, itu masalahnya. Kamu terlalu sibuk berusaha mempertahankan semuanya. Sampai akhirnya, kehilangan batas. Aku menatapnya lama. Kadang dalam hidup, kamu memang harus tegas. Karena gak semua hal bisa dipertahankan sekaligus. Raka terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya mulai runtuh. Mungkin ia mulai sadar bahwa semua ini bukan konflik kecil. Bukan drama rumah tangga biasa. Ini adalah konsekuensi dari semua keputusan pengecutnya. Bu Mirna akhirnya berdiri. Wajahnya memerah menahan marah. Sudah cukup. Beliau menatapku tajam. Kamu sedang memecah belah keluarga.
Aku hampir tertawa. Aku memecah belah? Aku menggeleng pelan. Tidak, Bu. Aku menatapnya tenang. Keluarga ini sudah bermasalah jauh sebelum saya datang. Kalimat itu sukses membuat Bu Mirna semakin marah. Kurang ajar. Raka langsung menoleh. Ibu? Tapi Bu Mirna belum selesai. Sejak kamu datang, anak saya berubah. Aku tersenyum tipis. Berubah jadi suami? Wajah beliau menegang. Aku melangkah sedikit maju. Bukankah itu memang fase hidup normal, Bu? Anak menikah, punya keluarga sendiri, tumbuh. Tapi yang terjadi, justru ibu terus menahannya. Ruangan terasa semakin panas. Bu Mirna menunjukku. Kamu merebut anak saya. Kalimat itu keluar begitu saja. Mentah, jujur, dan justru memperjelas semua. Aku akhirnya paham. Ini bukan soal aku tidak cocok. Bukan soal aku kurang baik. Masalah sebenarnya jauh lebih dalam. Bu Mirna tidak siap melepaskan anaknya. Siapapun perempuan yang menikah dengan Raka akan tetap dianggap ancaman. Raka berdiri di tengah. Terlihat lelah, sangat lelah. Seolah seluruh dunianya sedang runtuh di depan mata. Aku bisa melihat konflik besar di wajahnya. Tapi aku tidak mundur. Sudah cukup. Raka akhirnya menutup mata beberapa detik. Menarik napas panjang, lalu membuka mata kembali. Dan berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ibu, pulang dulu. Bu Mirna membeku. Aku juga. Raka menatap ibunya. Kali ini lebih tegas. Aku mau bicara sama istriku. Wajah Bu Mirna berubah total, seolah baru saja ditampar. Apa? Ibu pulang dulu. Nada Raka tidak keras, tapi tegas, jelas, tanpa celah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya, aku melihat Raka membuat batas. Batas kecil, tapi nyata. Bu Mirna menatap anaknya tak percaya. Tatapannya berubah terluka, lalu perlahan dingin. Sangat dingin. Beliau mengambil tasnya, lalu berkata pelan. Oke. Nada suara itu justru lebih menakutkan daripada teriakan. Karena terlalu tenang, terlalu terkendali. Dan aku punya firasat buruk, sangat buruk. Sebelum keluar ruangan, Bu Mirna berhenti di dekat pintu. Beliau menoleh perlahan. Tatapannya tertuju padaku, lalu turun ke arah perutku. Dan beliau berkata dengan suara rendah, "Kamu menang malam ini." Aku langsung menegang. Malam ini? Belum selesai? Kalimat itu jelas mengandung sesuatu. Bu Mirna tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kudukku berdiri. Tapi permainan belum selesai. Lalu beliau pergi. Pintu tertutup dan aku membeku di tempat. Dadaku berdebar lebih cepat. Aku menoleh ke arah Raka. Ia juga terlihat tegang. Aku tahu satu hal. Malam ini mungkin kemenangan kecil. Tapi perang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah Bu Mirna pergi, ruangan terasa jauh lebih ringan. Tapi anehnya, justru itulah yang membuatku tidak tenang. Terlalu sunyi, terlalu hening. Seolah badai baru saja berhenti sementara, bukan selesai. Aku menatap pintu yang baru saja tertutup. Kalimat terakhir Bu Mirna terus terngiang di kepalaku. Kamu menang malam ini, tapi permainan belum selesai. Permainan. Beliau menyebut semua ini permainan. Pernikahanku, kehamilanku, hubunganku dengan suami sendiri.
Semua seperti papan catur baginya. Aku merasakan telapak tanganku dingin. Raka mendekat perlahan. Naira. Aku menoleh. Wajahnya tampak lelah. Sangat lelah. Seperti seseorang yang akhirnya dipaksa melihat kekacauan yang selama ini ia hindari. Aku minta maaf. Aku diam. Kalimat itu sudah terlalu sering kudengar. Dan malam ini, aku tidak lagi mudah luluh. Raka menunduk. Aku tahu aku terlambat. Iya, sangat terlambat. Tapi untuk pertama kalinya, setidaknya ia sadar. Aku menarik napas. Kita bahas nanti. Saat ini pikiranku terlalu penuh. Aku hanya ingin pulang dan tidur. Atau setidaknya, mencoba tidur. Keesokan paginya, aku bangun sedikit lebih tenang. Aku pikir mungkin ini awal baru. Mungkin setelah tadi malam, semuanya mulai berubah. Mungkin. Aku mengambil ponsel dan langsung membeku. Puluhan pesan masuk dari Tia. Dari nomor tak dikenal, dari beberapa rekan kerja. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku membuka salah satunya. Dan seluruh tubuhku langsung dingin. Sebuah postingan anonim tersebar di media sosial. Foto diriku. Foto hasil screenshot video call saat meeting. Dengan caption kejam. Istri numpang hidup. Kerja nggak jelas. Hamil untuk mengikat suami. Tanganku gemetar. Aku membaca ulang. Tidak mungkin. Aku membuka komentar, isinya jauh lebih buruk. Orang-orang yang tidak mengenalku ikut menghakimi, menghina, mengomentari hidupku. Aku sulit bernapas. Siapa yang melakukan ini dan kenapa? Saat itu Raka keluar dari kamar mandi, melihat wajahku yang pucat. Kamu kenapa? Aku hanya menunjukkan layar ponsel. Wajahnya berubah drastis. Astaga. Aku menatapnya. Ini kerjaan siapa? Meski aku sudah tahu kemungkinan jawabannya, dan kami berdua memikirkan orang yang sama. Tanpa menunggu lama, kami langsung pergi ke rumah Bu Mirna. Sepanjang perjalanan, emosiku campur aduk. Marah, malu, terhina. Aku tidak peduli lagi menjaga perasaan siapapun. Begitu pintu dibuka, Bu Mirna tampak sangat tenang. Terlalu tenang. Seolah sudah menunggu kedatangan kami. Ada apa pagi-pagi? Aku langsung mengangkat ponsel. Ini ulah ibu? Bu Mirna melirik layar sebentar, lalu mengangkat bahu. Saya nggak tahu. Aku hampir tertawa. Kebohongan yang terlalu lemah. Raka ikut bicara. Ibu, cukup. Nada suaranya jauh lebih keras dari biasanya. Bu Mirna menatap anaknya. Ekspresinya berubah. Kamu sekarang membentak ibu demi dia. Aku memotong cepat. Berhenti memutarbalikkan keadaan. Aku melangkah maju. Masalahnya bukan saya. Masalahnya ibu tidak bisa menerima bahwa Raka sudah punya hidup sendiri. Kalimat itu membuat Bu Mirna akhirnya kehilangan topeng. Wajahnya mengeras. Benar. Ruangan mendadak sunyi. Aku menatapnya. Bu Mirna menatapku lurus. Ya, saya tidak suka kamu. Akhirnya, tanpa basa-basi, tanpa sandiwara, akhirnya semua keluar terang-terangan. Bu Mirna duduk perlahan. Tatapannya dingin. Saya sudah bilang dari awal, kamu bukan perempuan yang tepat untuk Raka. Aku mengepalkan tangan. Kenapa? Aku ingin mendengarnya langsung. Bukan asumsi, bukan sindiran.
Jawaban nyata. Bu Mirna tertawa kecil. Karena sejak awal, kamu membuat anak saya menjauh. Aku mengernyit. Menjauh? Beliau melanjutkan. Sebelum kamu datang, hidup Raka sederhana. Dia selalu ada untuk saya. Selalu mendahulukan saya. Dan di sanalah inti semuanya terbuka. Bukan karena aku buruk, bukan karena aku kurang, tapi karena kehadiranku mengubah dinamika yang Bu Mirna nikmati selama ini. Aku adalah ancaman. Ancaman terhadap kontrol, terhadap perhatian, terhadap posisi. Raka terlihat syok mendengar semuanya. Maksud ibu, selama ini ibu memang sengaja? Bu Mirna menatap anaknya. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi bukan air mata lembut. Lebih seperti frustrasi. Aku membesarkan kamu sendirian. Kalimat itu keluar seperti senjata pamungkas. Klasik. Rasa bersalah. Dan aku tahu, inilah cara beliau selalu mengendalikan Raka. Aku menatap Raka. Momen ini penting. Sangat penting. Apakah ia akan jatuh lagi pada pola lama? Atau akhirnya benar-benar berubah? Raka terlihat diam beberapa detik. Menatap ibunya. Lalu berkata pelan. Ibu memang membesarkan aku. Bu Mirna terlihat sedikit lega. Tapi Raka melanjutkan. Dan aku berterima kasih untuk itu. Ia menarik napas. Tapi itu bukan berarti ibu berhak mengatur hidupku selamanya. Wajah Bu Mirna langsung berubah. Pucat. Tidak percaya. Untuk pertama kali, Raka benar-benar melawan. Aku hampir tidak percaya melihatnya. Namun, sebelum siapapun sempat bicara, aku mendadak merasakan nyeri tajam di perut. Aku langsung meringis. Tanganku refleks memegang perut. Naira, suara Raka terdengar panik. Aku menunduk. Dan mataku membesar. Ada bercak darah. Darah. Tubuhku langsung dingin. Tidak. Jangan sekarang. Bukan sekarang. Saat akhirnya suamiku mulai berpihak padaku, sesuatu yang lebih buruk justru terjadi. Aku melihat bercak darah. Dan di detik itu, aku cuma punya satu pikiran. Jangan sampai aku kehilangan anakku. Tanganku gemetar saat menyentuh bagian bawah perut. Rasa nyeri itu datang lagi. Lebih tajam. Lebih jelas. Aku menunduk dan melihat bercak merah kecil di pakaianku. Dadaku langsung terasa kosong. Tidak. Tolong jangan. Naira! Raka langsung menangkap tubuhku yang mulai goyah. Wajahnya panik. Benar-benar panik. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku sulit berpikir jernih. Suara di sekeliling terasa samar. Bu Mirna yang tadi berdiri kaku, kini terlihat sedikit terkejut. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya memegang perutku sambil berbisik dalam hati. Bertahanlah. Tolong bertahan. Raka membantuku berjalan keluar. Tangannya menggenggam pundakku erat. Dan sepanjang jalan menuju mobil, kepalaku hanya dipenuhi ketakutan. Aku belum siap kehilangan anak ini. Belum. Di mobil, aku duduk sambil menahan napas. Nyeri di perut datang dan pergi, membuatku semakin takut. Raka menyetir dengan tangan gemetar. Sesekali menoleh ke arahku. Kamu masih sakit? Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak punya tenaga bicara. Tanganku dingin.
Pikiranku kacau. Semua kemungkinan buruk mulai muncul. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau aku kehilangan bayi ini? Bagaimana kalau semua stres ini sudah terlalu banyak? Air mataku mulai turun. Diam-diam, tanpa suara. Raka melihat itu. Hei, suaranya melembut. Kamu dan bayi kita akan baik-baik aja. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Bayi kita. Aku memejamkan mata. Aku sangat ingin mempercayainya. Tapi rasa takut terlalu besar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raka jauh lebih takut daripada aku. Aku duduk di ruang pemeriksaan sambil menunggu dokter. Rasanya waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa menyiksa. Raka duduk di sampingku. Tidak banyak bicara, hanya menggenggam tanganku erat. Genggaman yang selama ini terlalu jarang kurasakan. Dokter akhirnya datang. Memeriksaku cukup lama. Aku menatap wajahnya terus-menerus, mencari petunjuk, membaca ekspresi apapun. Sampai akhirnya, dokter menoleh pada kami. Kehamilannya masih aman. Aku langsung menghembuskan napas panjang. Seolah baru diizinkan bernapas kembali. Air mataku jatuh begitu saja. Lega, sangat lega. Tapi dokter belum selesai. Kondisinya harus dijaga. Aku langsung kembali tegang. Pasien mengalami stres berlebih. Dokter menatapku serius. Kalau ini terus berlanjut, resiko kedepannya meningkat. Kalimat itu menghantam keras. Aku diam. Raka juga diam. Karena kami berdua tahu sumber stres itu. Dan itu bukan pekerjaan. Bukan aktivitas berat. Tapi rumah tangga kami sendiri. Setelah dokter keluar, ruangan kembali sunyi. Aku menatap ke bawah, masih memegang hasil pemeriksaan. Kehamilan aman, tapi peringatan dokter membuat pikiranku penuh. Aku tidak bisa terus seperti ini. Tidak bisa. Demi anakku, demi diriku sendiri. Raka akhirnya bicara pelan. Tadi aku hampir kehilangan kalian. Aku menoleh. Wajahnya terlihat berbeda. Bukan hanya panik. Ada sesuatu yang lain, kesadaran, penyesalan yang jauh lebih nyata. Aku bodoh. Aku diam. Raka mengusap wajahnya. Aku terlalu takut menyakiti ibu. Tapi justru malah terus menyakiti kamu. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar memahami akar masalahnya. Bukan sekedar meminta maaf, tapi mengerti. Aku gak bisa terus kayak gini. Suara Raka lebih tegas sekarang. Aku harus bikin keputusan. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Keputusan. Mungkinkah kali ini ia benar-benar serius? Aku baru saja akan bertanya sesuatu saat ponsel Raka berbunyi. Layar menyala, nama yang muncul membuat kami berdua terdiam. Ibu. Raka menatap layar itu cukup lama. Panggilan terus berdering. Aku bisa melihat konflik di wajahnya. Pola lama atau keputusan baru? Aku menahan napas menunggu. Dan perlahan, Raka melakukan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menekan tombol merah, menolak panggilan dari ibunya.
Dadaku langsung berdebar. Bukan karena panggilan itu, tapi karena aku tahu hal kecil ini akan memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, ponselku ikut berbunyi. Pesan masuk dari nomor Bu Mirna. Aku membukanya, dan tubuhku langsung membeku. Pesannya hanya satu kalimat. Kalau kamu pikir ini sudah selesai, kamu salah besar. Aku menatap layar dengan tangan dingin. Apalagi yang akan dilakukan Bu Mirna? Aku pikir setelah suamiku akhirnya mulai berubah, semuanya akan membaik. Tapi aku salah. Karena ibu mertuaku belum selesai. Dan kali ini, yang dipertaruhkan bukan lagi pernikahanku, tapi keselamatan anakku. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Pesan itu sederhana, pendek, tapi berhasil membuat seluruh tubuhku dingin. Kalau kamu pikir ini sudah selesai, kamu salah besar. Aku membaca ulang beberapa kali, berharap mungkin aku salah paham. Tapi tidak, kalimat itu jelas, sangat jelas. Ancaman. Aku menoleh ke arah Raka. Ia langsung menyadari perubahan ekspresiku. Ada apa? Aku menunjukkan layar ponsel. Wajahnya langsung mengeras. Rahangnya menegang. Astaga. Ia mengambil napas panjang. Aku bisa melihat amarah mulai muncul di wajahnya. Bukan bingung, bukan ragu. Marah. Murni marah. Dan untuk pertama kali, aku melihat kemarahan itu bukan diarahkan padaku, melainkan pada situasi ini, pada ibunya sendiri. Aku gak bisa biarin ini lanjut. Suaranya rendah, tapi tegas. Aku menatapnya. Ada perubahan nyata di sana. Tapi, jujur saja, aku terlalu lelah untuk merasa lega sepenuhnya. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Setelah keluar dari rumah sakit, kami duduk di dalam mobil. Mesin belum dinyalakan. Kami hanya duduk dalam diam. Aku memegang hasil pemeriksaan. Raka menatap lurus ke depan. Lalu akhirnya berkata, "Kita pindah." Aku menoleh cepat. Apa? Kita keluar dari rumah itu. Jantungku berdegup lebih cepat. Selama ini aku selalu berharap mendengar kalimat itu. Tapi sekarang, saat akhirnya keluar, rasanya hampir tidak nyata. Kamu serius? Raka mengangguk sangat yakin. Iya, aku gak bisa terus membiarkan kamu dan anak kita hidup dalam tekanan kayak gini. Ada penekanan berbeda saat ia mengatakan anak kita. Lebih mantap, lebih protektif, lebih seperti seorang suami dan calon ayah. Aku merasakan sesuatu menghangat di dadaku. Harapan, tipis, rapuh, tapi ada. Aku menatapnya beberapa saat. Dan ibumu? Pertanyaan itu penting, sangat penting. Karena semua keputusan Raka selalu kembali ke titik itu. Tapi kali ini jawabannya berbeda. Aku tetap anaknya. Raka menarik napas. Tapi aku juga suami kamu. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa, rasanya seperti sesuatu yang sudah lama sekali ingin kudengar. Kami kembali ke rumah malam itu juga. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengambil barang. Begitu masuk, Bu Mirna sudah duduk di ruang tengah. Seolah sudah tahu kami akan datang. Tatapannya langsung tertuju pada kami. Terutama pada tanganku yang masih menggenggam tas rumah sakit. Bagaimana? Nada suaranya terdengar biasa. Terlalu biasa.
Aku tidak menjawab. Raka melangkah maju. "Ibu." Bu Mirna menatap anaknya. "Aku dan Naira akan pindah." Ruangan mendadak terasa berat. Bu Mirna tertawa kecil, tapi tidak ada humor di sana. "Kamu bercanda." Aku serius. Wajah Bu Mirna berubah drastis. Apa semua ini ide dia? Tatapannya menusuk ke arahku. Tapi sebelum aku bicara, Raka langsung menjawab. "Ini keputusan aku." Kalimat itu membuatku sedikit terdiam. Karena ini baru, sangat baru. Bu Mirna berdiri. Matanya mulai memerah. "Setelah semua yang ibu lakukan buat kamu." Dan senjata lama itu keluar lagi. Rasa bersalah, utang budi, pengorbanan. Tapi kali ini Raka tidak runtuh. "Aku tahu ibu banyak berkorban." Suaranya tenang. Tapi pengorbanan itu bukan tiket untuk mengontrol hidupku selamanya. Bu Mirna terlihat benar-benar terpukul. Seolah tidak percaya anaknya berani berkata seperti itu.